Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Saudaraku, sebelum memulai segala sesuatu pagi hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini adalah berjaga-jagalah. Ayat bacaan firman Tuhan terdapat di dalam Lukas 21 ayat yang ke-36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Saudaraku, hari-hari ini kita berada di masa-masa yang sukar, di masa menjelang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang semakin mendekat. Saudara, coba kita perhatikan dengan seksama keadaan dunia sekarang ini. Sudah sangat jelas bahwa semua yang sedang terjadi adalah tanda-tanda akhir zaman. Saudara, termasuk pandemi COVID-19 yang sedang melanda bangsa kita dan bangsa-bangsa di dunia. Sebagaimana tertulis dalam Alkitab bahwa tanda-tanda akhir zaman itu adalah penyakit sampar, penyakit yang menular, saudara. Sebagai orang percaya, seharusnya kita makin peka rohani melihat hal ini. Firman Tuhan tiada henti-hentinya mengingatkan dan menasihati agar kita benar-benar memperhatikan bagaimana kita hidup, saudaraku. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Efesus 5 ayat 15. Jangan lagi kita bertindak sembrono, saudara, dan menyanyiakan waktu yang ada. Sebaliknya kita harus mempergunakan waktu dan kesempatan yang ada sebaik mungkin. Sebab Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. 2 Petrus 3 ayat 9. Saudaraku, kita diminta Tuhan senantiasa berjaga-jaga sambil berdoa. Berjaga-jaga mengacu pada kehati-hatian kita bertindak, berperilaku, berkata-kata, berpikir begitu rupa, penuh kesadaran dan pertimbangan sebelum melakukan tindakan atau perbuatan atau perkataan apapun, supaya tidak menyimpang dari kebenaran. Sebab Tuhan menghendaki kita memiliki gaya hidup orang yang berbeda dari orang-orang dunia, saudara. Dengan kata lain, kita tidak berperilaku sama seperti orang-orang dunia lakukan. Tuhan berfirman, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Jadi saudaraku, jika orang dunia hidup menurut keinginan daging atau hawa nafsunya atau keinginan-keinginannya sendiri, larut dalam pesta pora dan kemabukan, larut dalam kepentingan-kepentingan kesenangannya, jabatan, ingin dipuji, ingin dihormati, ingin dihargai, maka kehidupan orang percaya tidak boleh demikian, saudara. Kita harus hidup menurut pimpinan Roh Tuhan, yaitu Roh Kudus, sehingga kehidupan kita seturut dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi terang dan garam, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Dengan berjaga-jaga, kita tidak mudah jatuh terjerumus ke dalam berbagai pencobaan yang ada. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Tuhan sampaikan bagi kami semua, untuk kami selalu ingat berjaga-jaga di dalam doa kami, di dalam kehidupan kami, supaya kami tidak jatuh, supaya kami tidak mengikut keinginan dunia ini, tapi kami seturut hidup dengan kehendak Tuhan. Pimpinan Roh Kudus memimpin kami sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Segala puji kami, syukur kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.
Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.